Tuhan memanjakan Anda. Tuhan sayang pada Anda. Dan mungkin Anda katakan pada saya, tapi kenapa Tuhan tidak selalu mendengarkan doa saya dan mengabulkannya? Tunggu dulu. Bandingkan Anda sebagai orang tua, Anda juga menyayangi anak Anda juga memanjakannya, tapi Anda juga tidak memberikan selalu apa yang mereka minta pada Anda, tanpa mempertimbangkan apakah itu baik untuk dia, berguna untuk dia atau tidak, membuat dia lebih rajin belajar atau tidak, lebih berhasil atau tidak. Demikian juga Tuhan tahu apa yang kita minta dan apa yang sangat berguna untuk kita, untuk pertumbuhan hidup kita, dan karena itu Dia mengajarkan pada kita tentu Tuhan tidak akan menolak kalau Anda minta Roh Kudus padanya. Ini karunia yang harus kita minta setiap hari, yang menuntun kita sebenarnya untuk tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, apa yang kita butuhkan untuk keselamatan kita. Dan Tuhan tidak akan menutup mata dan telinga saat kita meminta itu. Tapi Injil hari ini juga mengajarkan pada kita untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan dengan apa yang kita minta padanya. Dapatkah seorang ibu memberikan ular kepada anaknya kalau dia meminta ikan? Seorang ayah bisakah memberikan batu kepada anaknya kalau anaknya minta telur? Tidak. Kalau kita sebagai orang tua saja tahu memberikan apa yang baik pada anak kita, apalagi Tuhan yang begitu memanjakan dan menyayangi kita. Tapi sekali lagi, Tuhan selalu bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dan saya juga mengalami bahwa tidak semua juga yang saya minta pada Tuhan dalam doa itu seketika saya dapatkan. Banyak juga yang tentu menurut Tuhan mungkin tidak untuk saya pada saat itu. Tapi saya ingin sharing pengalaman saya, bagaimana Tuhan juga sayang dan memanjakan saya untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Pada suatu ketika, waktu saya masih studi di Jerman, saya tinggal di sebuah pastoran, dan waktu itu gereja pastoran akan direnovasi atapnya, dan saya harus meninggalkan pastoran tersebut untuk beberapa bulan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan saya dihadapkan pada pilihan apakah saya tetap tinggal di kota itu dan harus mencari rumah yang ada kamar kosnya, atau saya pindah kota sekaligus. Dan saya bingung waktu itu, dan saya minta pada Tuhan pertolongan. Tuhan, tolong saya supaya saya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan bantuan-Mu. Dan apa yang terjadi? Pada suatu sore ketika saya akan misa, saya berdoa itu juga, dan Anda tahu jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan datang begitu cepat. Setelah saya selesai misa, datang seorang ibu tua pada saya dan mengatakan, Pastor bisa tinggal di rumah saya. Di rumah saya ada 2 kamar kosong. Bayangkan, di pastoran saya cuma punya 1 kamar. Di rumah ibu itu saya punya seluruh rumah, karena ibu tersebut kemudian menganggap saya sebagai anaknya, dan saya diperlakukan dengan sangat istimewa, sangat dimanjakan. Anda lihat Tuhan bekerja dalam hidup saya dan juga dalam hidup Anda. Juga dalam pengalaman ketika saya belajar di Jerman, saya harus belajar bahasa Latin, Yunani, Ibrani. Banyak pergumulan. Saya harus berjuang keras, harus bekerja keras. Tapi saya masih ingat selalu ketika saya berangkat ke kampus dan melewati Gua Maria, di sana saya berdoa minta pertolongan dari Tuhan untuk saya. Anda tahu, walaupun juga rambut saya banyak rontok, Tuhan membantu saya selalu melewati semuanya itu. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Tuhan sayang padamu, tapi tidak berarti bahwa engkau tidak perlu berjuang lagi. Engkau tetap harus berjuang, tetap tekun berdoa. Maka semua yang kau inginkan pun engkau dapatkan dengan cara Tuhan. Dan Tuhan pasti tahu apa yang paling kita butuhkan. Mintalah Roh Kudus. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang mencintai kami, dan Engkau pasti memberikan apa yang terbaik untuk hidup kami. Bantu kami untuk terus berjuang bersama dengan Engkau, dan dengan tekun memohon pertolongan dan bantuan-Mu dengan berkat Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.